Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Jacques Lacan, seorang filsuf dari Prancis dan seorang psikoanalisis. Ya, dari metodenya kita bisa tahu bahwa Lacan memiliki konsen terhadap diri manusia, yang lebih tepatnya lagi adalah keadaan psikologis, tentang kesadaran, tentang reinterpretasi terhadap teori-teori Sigmund Freud. Teori tentang Sigmund Freud tentang kesadaran dan ketidaksadaran atau di bawah sadar ini memiliki suatu pengaruh yang sangat signifikan terhadap cara pandang melihat manusia. Apalagi Lacan melalui lensa strukturalisme, yaitu tentang bahasa, linguistik, dan filsafat. Jadi Lacan memiliki suatu kepercayaan dan memiliki metode untuk memberikan pemahaman melalui bahasa. Melalui suatu percakapan yang intens untuk menyadarkan, untuk si subjek memahami tentang dirinya, keadaan dirinya, kekurangan dirinya, itu sebagai suatu terapi. Tentu saja tujuan dari Sigmund Freud adalah berusaha untuk berusaha untuk memaknai si subjek itu agar sadar mengenai dirinya. Subjek sebagai produk bahasa. Ada kalimat yang sangat terkenal dari Jacques Lacan, yaitu "The unconscious is structured like a language." Nah, jadi ketaksadaran itu seperti struktur bahasa, atau yang namanya ketaksadaran itu sebenarnya sama, memiliki struktur yang dibahasakan. Manusia tidak sepenuhnya otonom atau utuh, terbentuk dalam simbolisasi bahasa gitu kan. Beberapa filsuf menyatakan bahwa manusia itu otonom gitu kan, aku rasional, aku murni gitu kan. Dengan adanya metode dari Sigmund Freud, aku yang bersifat rasional ternyata memiliki sisi yang lain, yaitu ada ketakrasionalan atau ketaksadaran, yang bagi Freud itu menjadi alam bawah sadar yang lebih dominan sebenarnya. Meskipun hal itu ditentang lagi oleh para filsuf yang rasional. Tetapi ada sisi yang bisa diambil, misalnya dari Hegel. Hegel menyatakan bahwa seorang diri atau subjek itu dia selalu mengalami dialektika, diri yang tidak utuh. Inilah Jacques Lacan juga mengambil inspirasi dari Hegel yang menyatakan bahwa ya diri itu berusaha untuk melakukan suatu dialektika, melakukan suatu penyempurnaan gitu kan, sampai suatu kesadaran tingkat tinggi. Kemudian aku yang berpikir, aku yang otonom ini ya dimaknai sebagai diri sendiri yang bisa memaknai kesadaran. Nah, bagi Jacques Lacan, aku otonom ini ya sesuatu yang tidak lengkap, karena struktural dari luar, masyarakat, lingkungan itu mempengaruhi diri si subjek gitu kan, atau the other itu kan, lewat simbolisasi atau struktur sosial masyarakat, mekanisme bahasa gitu kan, itu memberikan makna. Jadi bahasa memang memberikan makna, memberikan suatu pembentukan identitas terhadap si subjek ya, karena manusia di dalam mekanisme pembentukan diri selalu berkomunikasi, selalu berbicara dengan manusia yang lain. Bahkan dia harus berbicara mengenai dirinya sendiri. Nah, menurut Lacan, ketika manusia masuk pada tatanan simbolik atau bahasa atau hukum sosial,
ia telah kehilangan akses terhadap hasratnya sendiri. Nah, kesadaran kita, keinginan kita dibentuk oleh suatu struktur. Pada satu sisi kita meyakini cita-cita kita, pengalaman kita, niat baik kita, atau perjuangan kita itu berasal dari diri kita, itu otonom. Jacques Lacan mencurigai bahwa apa yang kita inginkan itu karena ada yang lain gitu kan, itu bukan keinginan kita. Bahkan ketika kita menyatakan itu adalah keinginan kita, sebenarnya kita tidak tidak persis tahu apa itu benar-benar yang kita inginkan. Hal ini memang sebagai suatu tuduhan gitu kan kepada setiap orang, untuk melakukan sesuatu yang besar, revolusi itu ada faktor keadaan, ada faktor respon atau stimulus respon, atau juga itu suatu pilihan. Tapi orang melakukan suatu tindakan yang besar itu pasti ada suatu dialektika yang produktif gitu kan. Dia menyikapi keadaan lingkungannya yang tertindas, dia menyikapi keadaan lingkungannya yang miskin, dia langsung melakukan suatu gerakan untuk mengatasi kemiskinan atau mengatasi suatu kekuasaan yang menindas. Jadi itu sudah bersifat praksis itu kan. Tetapi memang keinginan manusia itu karena tidak selalu tercapai, maka memang ada suatu keadaan psikis yang kekosongan lah, atau diri yang terbelah. Dia menginginkan sesuatu tapi struktur sosial tidak terjadi atau tertunda, dan tertunda terus menerus. Itu juga sebagai sesuatu keadaan psikis yang terbelah. Aku berpikir di tempat aku tidak ada, maka aku ada di tempat aku berpikir. Nah, ini dalam artian ketika si subjek berada di dalam simbol tatanan sosial itu kan, sosial, bahasa, hukum, itu ada keadaan si subjek menginginkan sesuatu yang tidak dia inginkan tapi dia melakukannya, atau dia secara